Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saron Hamid Ditonga. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang judul akuntansi saya yang berjudul Pengertian Akuntansi dan Filosofi. Yang pertama, secara umum, akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif terutama dengan bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksud agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan yang nalar di antara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi biasanya disebut dengan bahasa dunia usaha the legal of business. Dari segi bahasa berasal dari to account yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan sehingga menjadi accounting. Istilah account diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pikiran atau rekening. Lanjut. 2. Komponen persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Serta yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran ataupun dana keseimbangan antara kedua bagian tersebut. Tentu saja harus dianalisis dengan lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi nanti. Adapun prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dengan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi adalah prinsip dasar akuntansi dalam elemen fundamental dengan neraca yang mencakup aset kewajiban ekualitas sebuah perusahaan. Yang pertama, aset. Aset ini merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau usaha yang bisa dinamakan sebagai harta yang dimiliki oleh perusahaan. Sumber daya ini dapat berbentuk fisik atau hak yang memiliki nilai ekonomis. Contohnya aset adalah kas uang tunai, pitung usaha, perlengkapan, beban yang dibayar di muka atau asuransi, bangunan, peralatan, tanah, dan hak paten. Lanjut. Jenis-jenis aset. Aset tetap atau fixed asset. Yang kedua, aset lancar atau current asset. Dan terakhir, aset tak berwujud. Aset tak berwujud memiliki makna bahwa harta yang hak kepemilikannya diatur dan dilindungi oleh peraturan undang-undang. Contohnya dari aset tak berwujud ialah hak paten, hak sewa, hak kontrak, dan lain-lain. Lanjut. Ekuitas. Ekuitas adalah hak pemilik terhadap aset bisnisnya. Ekuitas ini juga bisa disebut sebagai modal dari sebuah bisnis yang dimiliki. Lanjut. Tujuan dan fungsi persamaan akuntansi. Dalam buku belajar manajemen dimulai dari yang dibuat tujuan utama penggunaan persamaan dasar akuntansi adalah untuk melakukan pencatatan dalam sistem akuntansi. Persamaan dasar akuntansi dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan tersebut. Hal ini berarti tiap kali transaksi terjadi, pencatatannya harus dilakukan di dua aspek, yakni aktivitas sisi kiri serta pasifa sisi kanan. Fungsi utama persamaan akuntansi ialah untuk mengubah harta dan kekayaan yang dimiliki perusahaan sebagai akibat timbulnya transaksi. Persamaan dasar ini juga membantu perhitungan dana yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode waktu. Lanjut. Prinsip akuntansi ada 3 macam prinsip.
yaitu yang pertama, bisnis atau kesatuan usaha atau tiap tahun bisa berubah. Dalam pencatatan akuntansi tidak diperbolehkan dicampur adukan antara perusahaan disendirikan sebagai bagiannya. Yang kedua, biaya sungguhnya, dan ketiga, prinsip objektif. Sekian dari penjelasan makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.